Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yunal Gifari dari kelas 1C D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempraktikkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yunal Gifari, perawat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan menerangkan betapa pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja. Yang pertama yaitu ada faktor umum. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti gagalnya sosialisasi norma-norma dalam keluarga, terutama keyakinan agama dan moralitas. Dan semakin terbukanya peluang pergaulan bebas setara dengan kuantitas pengetahuan sosial dan kelompok pertemanan. Beberapa penelitian terdahulu mencatat terdapat dua faktor penyebab perilaku seks beresiko di kalangan remaja, yakni internal dari dalam diri sendiri maupun eksternal, yaitu dari lingkungan. Yang pertama adalah faktor internal yang merupakan perubahan secara biologis dan sosiologis pada remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, dan kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas. Kedua, krisis identitas. Apakah masa remaja merupakan masa keguncangan di mana mereka mengalami krisis identitas? Maka jawabannya tidak selalu demikian. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, apakah Bapak tahu dampak perilaku seks berisiko di kalangan remaja? Belum, Pak. Oke. Terdapat indikasi pada remaja, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang menunjukkan meningkatnya perilaku seks pranikah. Padahal kelompok usia remaja merupakan usia yang paling rentan terinfeksi HIV dan AIDS dan penyakit menular seks PMS lainnya. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, ketika perempuan remaja mengandung, maka kehamilannya dapat mengancam langsung kehidupan janin atau bayinya. Pada dasarnya, kerentanan perempuan bukan hanya karena faktor biologisnya, namun juga secara sosial dan kultural, kurang berdaya untuk menyuarakan kepentingan haknya pada pasangan seksualnya demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dirinya. Kepasifan dan ketergantungan sebagai karakter feminim yang dilekatkan pada perempuan juga melatari kerentanan tersebut. Faktor ekonomi juga yang mengondisikan kerentanan perempuan. Badan WHO telah mengkompilasi masalah kesehatan reproduksi remaja yang terjadi di seluruh dunia yang terdapat menjadi bahan pembanding untuk masalah yang sama di Indonesia atau asumsi kejadian di Indonesia bila belum tersedia datanya. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya, pemahaman dan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi dan seksualitas selama ini terbilang masih rendah dan tidak sedikit pula yang mengabaikannya. Hal ini dapat berimplikasi pada risiko seksual yang dihadapi oleh remaja. Pemahaman seksual dan kesehatan reproduksi yang diberikan di lembaga pendidikan formal maupun informal cenderung memandang aspek kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja hanya sebatas pada fenomena biologis mata, hal yang tabu dan berbahaya dikontrol melalui wacana moral dan agama. Selain itu, agar lebih efektif, pemahaman terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi perlu dikontekstualisasikan berdasarkan realitas dan kondisi remaja. Diharapkan hal ini dapat mengkonstruksikan seksualitas remaja secara positif sebagai makhluk seksual yang memiliki hak kesehatan reproduksi dan agar dapat bertanggung jawab terhadap kesehatan seksual dan reproduksinya. Baik, Pak, Bapak terapkan kepada anak-anak Bapak atau remaja-remaja di sekitar agar tidak terkena dampak negatif dari kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja yang bisa mengakibatkan masalah-masalah yang lebih rumit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.